Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Aulia Putri Octavia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar pada Adobe Illustrator. Sebelumnya di sini saya sudah membuat dokumen dengan judul dasar-dasar AI. Di sini juga sudah saya gambar untuk beberapa objek. Tapi sebelumnya, apabila masih bingung bagaimana cara membuat file baru pada Adobe Illustrator, caranya gampang. Jadi kita tinggal pencet saja file, lalu new folder seperti ini. Oke, jadi seperti ini new dokumennya. Nah, lalu ini preset detailsnya, yang titelnya adalah judul dari dokumen kita. Misalnya kita ingin membuat suatu logo, bisa kita ganti saja judulnya logo, atau mungkin icon. Jadi itu bebas, terserah kita ingin mendesain apa aja. Lalu untuk ada width dan ada height-nya. Jadi width ini lebarnya, lalu height-nya adalah tingginya. Di sini saya untuk yang saya buat ini persis seperti ini. Jadi lebarnya itu 29,7 cm dan tingginya itu adalah 21 cm. Lalu di sini ada satuannya, ini bisa kita ganti-ganti. Untuk saya pribadi, saya menggunakan cm, tapi bila ingin menggunakan satuan yang lain juga bisa, misalnya pixel, points, atau mungkin milimeter, 1 meter, itu juga bisa, tergantung kebutuhan kita saja. Lalu di sini ada orientation-nya, mau vertikal atau horizontal. Oke, terus di sini ada advanced point option maksudnya. Jadi di sini ada color mode. Jadi ini bisa kita ganti untuk color mode-nya. Tapi di sini saya menggunakan CMYK. Bisa juga diganti dengan RGB. Lalu ini ada raster effects-nya. Ini saya pilih yang paling tinggi. Dan ini ada preview mode-nya, ini default saja. Oke, langsung kita create aja nanti. Oke. Sebelumnya saya sudah menjabarkan untuk tools-toolsnya pada notes di sini. Jadi yang saya akan jelaskan terlebih dahulu itu yaitu selection tool. Nah, selection tool ini shortcutnya adalah V. Jadi ketika kita nggak mau repot-repot menekan selection tool di sini, kita tinggal pencet saja V pada keyboard. Nah, apa sih gunanya selection tool ini? Jadi dia itu berguna untuk memindahkan objek. Jadi satu objek seperti ini yang dia pindahkan. Karena saya pilihnya rectangle, jadi yang bergerak adalah rectangle. Oke, bila saya ingin menggerakkan bintang juga bisa, saya ingin menggerakkan yang juga bisa, atau ellipse juga bisa. Terus di sini ada juga namanya direct selection tool sebelumnya. Nah, direct selection tool ini untuk shortcutnya sendiri adalah A. Jadi apabila tidak ingin repot-repot, jadi kita hafalkan saja shortcutnya. Jadi untuk selection tool V dan direct selection tool itu adalah A. Jadi kita langsung bisa ganti-ganti saja seperti ini. Oke. Nah, apa sih bedanya selection tool dengan direct selection tool? Nah, kalau direct selection tool sendiri, dia itu menggerakkan satu anchor saja. Jadi dia untuk mengedit custom shape kita atau menyeleksi bagian grup atau anchor point yang ingin kita ubah shape-nya. Jadi misalnya ini rectangle, aku pengen ngubah shape dari rectangle-nya menggunakan direct selection tool. Jadi sebelumnya kita pencet dulu 2 kali di anchor-nya. Jadi kita pencet. Nah, jadi ini bisa tertarik seperti ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan saja dengan bentuk yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Yang di sini juga bisa. Oke, misalnya seperti ini ya jadinya. Nah, kalau yang mungkin bintangnya juga ingin kita atur untuk ininya, ini jadi yang titik-titik ini adalah anchor-nya ya. Jadi kita bisa pencet anchor-nya, lalu kita tarik seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke. Lalu untuk group selection tool. Nah, group selection tool ini jadi dia menggerakkan objek itu dalam grup gitu. Jadi misalnya kita menyeleksi ini, jadi dua objek ini menjadi satu grup. Jadi dia memindahkan objek ini bersamaan seperti ini. Atau bisa juga kalau kita ingin menggerakkan semuanya, kita langsung menyeleksi semuanya saja lalu kita gerakkan seperti ini.
Oke, kira-kira seperti itu. Lalu ini adalah short tool. Nah, ini kalau ini jadi dia seperti ini ya. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi kita tarik garis langsung objek yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk selection tool yang ada pada Illustrator. Di sini bisa kita delete. Baik, sebelumnya saya lupa menjelaskan. Jadi di sini ada yang namanya ruler, sama seperti yang ada di Adobe Photoshop. Supaya hasil desain kita itu presisi atau simetris, kita bisa menggunakan rulers. Jadi untuk mengaktifkan rulers itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan shortcut maupun dengan manual. Jadi kita pencet view, lalu di sini ada rulers. Nah, di sini kalau ini kan aku sudah mengaktifkan rulersnya. Misalnya aku hide dulu, kita pencet rulers. Nah, ini bisa show rulers. Nah, untuk shortcutnya sendiri adalah Command R atau Shift plus R kalau untuk Windows. Oke. Lalu untuk rulersnya juga bisa kita atur untuk satuannya. Untuk di sini aku menggunakan cm. Apabila ingin menggunakan satuan yang lain pun bisa, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Baik, di sini selanjutnya ada yang namanya sebentar. Ini ada pen tool, ini ada anchor point tool. Oke, sebenarnya saya ingin menjelaskan mengenai pen tool dulu. Jadi pen tool ini kayak kita ngebuat suatu objek sesuai keinginan kita. Jadi apabila kita ingin mendesain sebuah objek, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, apabila kita ingin hentikan, kita pencet saja. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang saya buat menggunakan si pen tool ini. Nah, kita juga bisa menggunakan spasi untuk menggeser gambarnya. Maksudnya menggeser dari dokumen ini. Jadi apabila kita tidak nyaman, mungkin karena ininya terlalu misalnya di sini, kita bisa pencet dulu spasi sampai muncul gambar tangan seperti ini, lalu kita drag aja ke tengah seperti itu. Terus jadi untuk pen tool itu tadi itu membuat sebuah objek sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu di sini seperti yang kita lihat, di sini kan ada anchor nih. Nah, apabila mungkin kita ingin merombak objek yang kita buat ini, tapi anchor yang ada di sini kan cuma 4. Mungkin kita bisa mungkin untuk gambar yang kita rombak itu kita membutuhkan anchor yang lebih dari 4. Kita bisa tambahkan anchornya menggunakan shortcut plus. Jadi kita ubah dulu ke ini, lalu kita tekan plus. Nah, jadi akan berubah seperti itu, ada tanda plus pada pen toolnya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan anchor di sini. Bentar. Nah, di sini dan di sini. Lalu apabila mungkin kita melakukan kesalahan, bisa kita hapus juga. Jadi kita tinggal pencet tanda minus atau pada objek. Jadi kita bisa menghapus anchor yang kita buat tadi. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu ada juga yang namanya anchor point tool. Nah, jadi ini kita bisa ini aja. Nah, jadi membuat gambarnya itu tidak menjadi tajam. Jadi bisa kita buat seperti ini. Oke, tadi aku hapus aja ya. Ini terserah kita aja. Ini aku desainnya
sesuai kemauan aku aja. Bisa, nah jadi sesuai keinginan kita saja, kita ingin membuat apa. Oke, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu ada juga yang namanya kurva tool. Kurva tool ini yang ini ya. Terus shortcutnya itu adalah command. Ini kok untuk shortcutnya ini. Oke. Nah, bedanya apa sih sama yang pen tool tadi? Nah, ini setiap kita menarik garis, jadi dia udah langsung muncul seperti ini nih. Nah, jadi bukan cuma garis saja, tapi juga seperti lakukan seperti ini. Jadi ini mudah sekali apabila kita ingin membuat elips menggunakan kurva tool, karena dia gampang sekali untuk digerakkan. Jadi ini hasil yang saya buat menggunakan si kurva tool ini. Bisa juga membuat desain lain. Sebentar. Bisa juga seperti ini. Jadi ini bebas sesuai kebutuhan kita saja, nanti ingin membuat objeknya bentuknya seperti apa. Lalu di sini ada brush. Ini ada point brush tool, untuk shortcutnya itu B. Ada block brush tool, ini command plus B atau shift B. Lalu ada pencil tool untuk paint brush sendiri. Nah, dia gambar-gambar seperti ini aja. Misalnya kita ingin membuat suatu desain yang abstrak, mungkin memerlukan garis-garis seperti ini. Nah, itu kita bisa menggunakan juga yang namanya paintbrush. Lalu di sini ada type tool. Type tool ini untuk menambahkan tulisan pada desain kita. Ini ada macam-macam, ada type tool, ada type on pad tool. Type on a pad tool maksudnya ini, jadi kita apabila kita sudah membuat lingkaran lalu kita ingin menambahkan tulisan pada lingkaran tersebut, nanti tulisan itu akan mengikuti bentuk dari si lingkaran itu, jadi dia nggak akan keluar dari si lingkarannya. Ini vertical type tool, jadi dia nanti tulisannya itu akan ke bawah gitu, jadi tidak akan menyamping. Nah, ini misalnya dasar pada Adobe Illustrator. Baik. Lalu di sini bisa kita pencet kanan, bisa kita ganti fontnya. Agak loading sebentar. Nah, di sini bisa kita ganti fontnya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada sampelnya. Ini aku pakai yang Mama Papa ya. Ini nama fontnya. Oke, sebelumnya kenapa dia ganti ya, sebentar. Kayaknya agak Oke, jadi intinya untuk mengubah fontnya bisa kita ubah saja. Kita klik kanan, lalu untuk mengubah size-nya juga bisa. Seperti itu. Ini kita delete dulu aja sepertinya. Oke, coba lagi ya. Sebelum bisa ya. Jadi ini malah geser ini. Oke, jadi kita delete saja. Jadi itu untuk menambahkan tulisan saja pada desain kita. Nanti bisa kita ganti fontnya. Jadi untuk apabila ingin font yang bervariasi, bisa di-download saja di situs yang ada di Google. Banyak jenis-jenis font yang bisa kita download. Di sini ada rotate tool, jadi ini kita bisa rotasi objek yang kita punya. Misalnya kita ingin menggeser
nya ke bawah, ke samping, kanan gitu. Jadi untuk scale ini jadi untuk memperkecil gambar. Reflect ini adalah untuk mencerminkan gambar objek kita. Kalau di share ini kayak gimana ya, kayak memiringkan gitu objek kita. Lalu di sini ada penghapus, eraser tool. Ini untuk shortcutnya Shift plus E. Nah, jadi kita ingin menghapus, misalnya aku ingin menghapus garis-garis ini, garis-garisnya. Nah, kenapa jadi putih begini? Nah, itu sebenarnya cuma penghapus itu. Nah, tapi nanti dia tidak akan terlihat. Misalnya ketika kita sudah lepas, nah tidak akan ada putih-putih seperti tadi. Itu hanya gambaran untuk si erasernya aja, jadi biar kita lebih mudah melihatnya. Nah, seperti itu. Ini ada shape builder tool, lalu di sini ada gradient tool apabila kita ingin mewarnai objek kita, tapi warnanya tuh dalam warna gradiasi. Kita bisa menggunakan gradient tool. Lalu ada eyedropper tool, misalnya kita jadi kita ingin misalnya kita ingin mengganti warna, nah tapi warnanya itu bukan kita cari-cari seperti ini. Jadi bukan kita cari-cari seperti ini, tapi kita menggunakan eyedropper ini supaya kita bisa memilih warna yang ada di sekitar kita. Jadi nah, jadi misalnya ingin menggunakan warna ungu lagi seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ungu seperti ini persis. Seperti itu, atau putih. Nah, jadi dia akan memilih warna sesuai dengan yang dia pilih gitu. Sesuai yang kita pilih menggunakan eyedropper. Lalu sini ada white tool, lalu di sini ada blend tool, lalu ada artboard tool, lalu di sini ada zoom tool. Nah, di sini juga kita bisa memperbesar dan memperkecil gambar kita. Jadi ini kalau ingin ngezoom bisa kita command plus tambah, command plus, jadi gini aja. Jadi seperti ini. Oke. Baik, sebelumnya kita hapus dulu. Nah, jadi paling sekian untuk dasar-dasar Adobe Illustrator yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih kurang detail untuk penjelasan dasar-dasarnya. Kedepannya mungkin saya bisa jelaskan lebih detail lagi, cuma ini hanya untuk gambaran saja bagaimana cara penggunaan tools-tools yang ada pada Adobe Illustrator. Sebelumnya di sini saya menggunakan Adobe Illustrator tahun 2020. Jadi mungkin apabila ada Adobe Illustrator 2021 atau 2019, mungkin toolsnya ada yang berbeda. Itu nggak apa-apa sih, paling ya perbedaannya bukan pada tools-tools yang di sini, paling ada tambahan sedikit pada tools yang lain gitu. Jadi kayak seperti pada librariesnya, pada propertiesnya mungkin ada perubahan gitu. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai dasar-dasar Adobe Illustrator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.